Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada teman yang lain agar mereka dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Pada kesempatan ini, kabar terbaru kami bagikan untuk para PNS dan demikian juga kepada para pensiunan PNS dan tidak kalah penting juga kepada para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kabar kali ini yaitu mengenai kebijakan pemerintah memberikan kenaikan gaji kepada para ASN sebesar 16%. Disampaikan, wow, gaji PNS naik 16% di 2025. Dan Bapak Ibu, untuk selengkapnya informasi dimuat Radar Kudus ya per tanggal 7 April 2025. Artinya informasinya ini baru saja ditayang ya, baru rilis. Karena itu mengenai kebijakan pemberian kenaikan gaji dengan angka 16%, berikut mari kita ikutin seperti apa kabarnya. Radar Kudus, aparatur sipil negara ASN dan para pensiunan ya akhirnya mendapatkan angin segar di tahun 2025. Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan gaji sebesar 16%. Sebuah kebijakan yang diklaim sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka dalam pelayanan publik nasional. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kerangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 yang kini tengah difinalisasi. Nah, demikian informasinya kita dapatkan pada kesempatan Bapak Ibu bahwa para ASN mendapatkan kabar gembira yang mendapatkan angin segar di mana pemerintah memberikan kenaikan gaji sebesar 16%. Berikut selengkapnya ya. Ini bukan sekedar penyesuaian angka, tetapi upaya konkret untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan mereka di tengah tekanan inflasi dan tingginya biaya hidup, ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resminya. Nah, demikian disampaikan bahwa Sri Mulyani telah mengumumkan ya kenaikan gaji bagi para PNS dan demikian juga kepada para pensiunan yang katanya bukan sekedar penyesuaian angka tetapi upaya konkret ya pemerintah untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan para ASN, PNS maupun P3K dan juga kepada para pensiunan. Daya beli dijaga, kinerja diapresiasi. Kenaikan ini hadir sebagai respon terhadap meningkatnya tekanan inflasi serta kebutuhan hidup yang terus merangkak naik, terutama di wilayah perkotaan. Pemerintah menilai bahwa penyesuaian ini perlu dilakukan untuk menjaga daya beli para pegawai negeri, termasuk pensiunan, agar tidak terus tergerus kondisi ekonomi. Dengan kenaikan 16%, diharapkan ASN memiliki kelonggaran dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta menjadi dorongan moral untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan ya bahwa pemberian kenaikan sebesar 16% gaji para ASN ini Bapak Ibu dalam rangka ya meningkatkan kinerja dan pelayanan para ASN. Mulai berlaku 2025 disesuaikan berdasarkan golongan. Nah, disampaikan juga bahwa kenaikan gaji ini berlaku pada tahun ini juga. Kebijakan kenaikan gaji ini akan mulai diterapkan pada tahun anggaran 2025. Seluruh ASN aktif dan pensiunan yang akan mendapatkan penyesuaian gaji, namun besarannya disesuaikan berdasarkan golongan, pangkat serta masa kerja masing-masing individu. Mekanisme detailnya tengah disiapkan melalui regulasi lanjutan termasuk skema penyaluran dan penghitungan gaji baru. Nah, Bapak Ibu, informasinya mengenai mekanisme dan perincian tengah disiapkan aturannya oleh pemerintah lebih lanjut ya. Pemerintah juga berencana menyelaraskan kebijakan ini dengan tunjangan dan insentif lainnya agar sistem kesejahteraan ASN lebih terpadu.
Jadi yang sedang dipersiapkan ya bukan hanya pemberian gaji sebesar 16%, juga disampaikan diselaraskan dengan kebijakan mengenai besaran tunjangan dan insentif lain. Kemudian akan ada juga nanti peningkatan, kita masih menunggu informasi lebih lanjut. Dorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan juga diharapkan menjadi stimulus bagi sektor ekonomi. Tambahan pendapatan diprediksi akan meningkatkan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi pemerintah menargetkan ya dengan pemberian gaji kepada para ASN, PNS, demikian juga kepada para pensiunan, ini sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bapak Ibu ya. Tambahan penghasilan ini berpotensi besar menggerakkan sektor konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kita, ungkap seorang pejabat Kementerian Keuangan. Dengan konsumsi yang meningkat, sektor retail, jasa, dan UMKM diprediksi akan mengalami lonjakan aktivitas ekonomi, terutama di daerah-daerah yang memiliki populasi ASN dan pensiunan cukup besar. Nah, tentu saja ada pengaruhnya terhadap kemajuan ekonomi Bapak Ibu, mau tidak mau, ya uang gaji para PNS, demikian juga dengan para pensiunan yang diterima setiap bulannya kemudian dibelanjakan dan uang tersebut dapat berputar dan dapat meningkatkan usaha menengah kecil mikro. Tantangan jaga stabilitas fiskal. Meski menjanjikan dari sisi kesejahteraan, kebijakan ini tentu tidak lepas dari tantangan. Pemerintah menyadari bahwa kenaikan gaji akan menambah beban pada belanja negara, yang saat ini juga difokuskan pada sektor penting lainnya seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, Sri Mulyani memastikan kebijakan ini telah dihitung secara detail. Kebijakan ini sudah dihitung secara matang dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal negara. Kami pastikan bahwa tidak akan menimbulkan gejolak anggaran, tegasnya. ASN dan pensiunan menyambut antusias. Kabar kenaikan ini disambut antusias oleh para ASN dan pensiunan. Banyak yang melihat kebijakan ini sebagai bentuk penghargaan nyata atas dedikasi mereka. Nah, tentu saja para ASN dan pensiunan semangat dengan adanya kebijakan menaikkan gaji ya untuk membantu para ASN dan pensiunan. Ini adalah kabar baik yang telah lama kami nantikan. Semoga ke depan pemerintah juga memperhatikan peningkatan fasilitas penunjang lainnya, ujar seorang ASN Kementerian Pusat. Berikut Bapak Ibu rincian gaji pokok PNS setelah kenaikan 16%. Berikut adalah estimasi gaji pokok baru berdasarkan golongan setelah kenaikan ya. Tunjangan pensiun tetap mengalir. Nah, pensiun PNS selain menerima gaji pokok bulanan juga mendapatkan sejumlah tunjangan rutin, antara lain ada 3 Bapak Ibu. Tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan pangan, uang setara 10 kg beras. Nah, dengan kenaikan 16% gaji pokok Bapak Ibu, tentu tunjangan ini akan ikut naik ya. Misalnya tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok. Nah, ini nilainya nominalnya tentu akan bertambah naik dengan kenaikan gaji pokok yang baru nantinya. Demikian dengan tunjangan anak karena dia dihitung berdasarkan gaji pokok Bapak Ibu, kecuali tunjangan beras yang telah disetarakan dengan 10 kg beras. Langkah strategis pemerintah. Kebijakan ini adalah bagian dari reformasi sistem penggajian dan kesejahteraan ASN yang terus dibenahi pemerintah. Di tengah tantangan global dan domestik, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas hidup para abdi negara tanpa mengabaikan keberlanjutan anggaran negara. Dengan regulasi pelaksanaan yang segera dirilis, diharapkan tahun 2025 menjadi awal baru bagi ASN dan pensiunan untuk hidup lebih layak dan tetap produktif dalam menggerakkan roda pemerintahan serta perekonomian nasional. Nah, demikian disampaikan Bapak Ibu bahwa nantinya akan ada regulasi pelaksanaan ya yang akan segera dirilis. Ya, semoga saja ya regulasi aturan mengenai penetapan besaran gaji para PNS yang dinaikkan sebesar 16% dan juga kepada para pensiunan
akan segera diterbitkan ya. Demikian saja informasi mengenai kabar kenaikan gaji untuk para Bapak Ibu ASN dan pensiunan PNS. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai ketemu kembali. Salam.